tanggal 22 Juni. Kita ingat 22 Juni adalah tanggal yang monumental. Marilah kita kenang, marilah kita doakan para tokoh yang membuat tonggak sejarah pada tanggal 22 Juni yang mengeluarkan Piagam Jakarta. Meskipun itu tidak menjadi dokumen resmi hari ini, tetapi kita tidak bisa melupakan peran sejarah mereka. Saya harus bicara soal pemilih pemula, pesertanya mahasiswa, para pemuda semua. Ada kisah begini, ada raja yang sakit parah. Semua tabib dikumpulkan di Yunani kala itu. Dan setelah berembuk, tabib mengatakan bahwa penyakit sang raja hanya bisa disembuhkan oleh seseorang yang jantungnya dimakan oleh sang raja. Tapi orang itu bukan sembarangan. Dia adalah anak petani, seorang pemuda. Dilaporkanlah hal itu kepada raja. Dan raja memerintahkan kepada bala tentara untuk membawa ke hadapannya dan mencari di mana keberadaan pemuda itu. Lalu ditemukanlah, ternyata dia seorang anak dari seorang petani. Dan orang tuanya diberikan hadiah yang amat banyak, sehingga mereka dengan senang menyerahkan putranya itu untuk dikorbankan demi keselamatan sang raja. Ketika sudah berada di hadapan sang raja, anak itu menengadah dan tersenyum. Sehingga raja bertanya, "Wahai pemuda, mengapakah kau masih tersenyum? Padahal kematian sudah di depan mata." Lalu sang pemuda dengan tenang berbicara, "Orang tuaku seharusnya merawatku dan memeliharaku. Namun sekarang ia menyerahkan nyawaku demi keselamatan sang raja karena iming-iming harta. Jaksa negeri mestinya menjadi tempatku berlindung. Namun hari ini telah menjatuhkan putusannya bahwa halal mengocorkan darah demi keselamatan sang raja. Dan tentara sudah menangkap dan membawaku ke sini, sementara Al-Ghazal sudah menghunuskan pedangnya. Selain Tuhan, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanku." Lalu dia membaca madah, "Kemana aku harus berlari menghindari kekuasaanmu? Kan ku cari kekuasaan yang bertentangan dengan kehendakmu." Mendengar kata-kata anak muda itu, sang raja terenyuh. Lalu dia berdiri dan berkata, "Lebih baik aku binasa ketimbang aku mengorbankan anak muda yang tidak berdosa ini." Lalu dia raih anak muda itu. Dia kecup keningnya, dia tepuk pundaknya, dan dia katakan, "Hari ini kau bebas," sambil diberikan hadiah yang jauh lebih banyak dibanding hadiah yang diberikan kepada orang tuanya. Konon menurut Sohibul Hidayat, saat itu juga penyakit sang raja hilang. Raja menjadi sehat walafiat, buga tak kekurangan sesuatu apapun. Apa rahasia Syiraji Sa'di menceritakan itu dalam bukunya Gulistan yang ditulis tahun 1256, artinya abad 13. Kisah itu sudah berumur hampir 10 abad. Kalau saya maknai secara letterlock, kata demi kata, ia akan berarti pesan yang sudah bertahun 10 abad itu akan mengatakan, jika seorang pemimpin, apakah presiden, apakah gubernur, wali kota, bupati, rektor, dekan, siapapun, jika ingin selamat, dengarkanlah aspirasi anak muda. Jika ia ingin sehat, dengarkanlah saran anak muda. Jika ingin selamat dalam pelayanan kepemimpinannya, dengar pendapat anak muda. Bahkan jangan sampai malah dibungkam. Jadi jangan hanya mendengarkan suara konsultan,
Jangan hanya mendengarkan nasihat para relawan yang dibayar, tapi dengarkan bagaimana suara moral anak muda. Apa pesannya bagi guru? Pesan bagi guru, bagi dosen yang terpenting adalah bagaimana melahirkan anak muda yang secara damai belajar seumur hidup. Peaceful long life education. Dan bagi para politisi yang sedang meraih jabatan, berusaha mengejar kemenangan, yang dibutuhkan adalah toleransi timbal balik dan kesabaran. Mengapa saya cerita seperti itu? Karena menurut saya itulah sosok ideal seorang pemuda. Dia bisa melahirkan sebuah solusi yang win-win solution. Dia bisa hadirkan solusi yang menyelamatkan dirinya, juga menyelamatkan orang lain. Dia orang yang bisa berpikir tenang di bawah tekanan yang luar biasa kuat. Bahkan dia bisa tetap berpikir rasional di tengah situasi yang sangat mengancam. Saya berharap akan ada anak muda seperti itu yang lahir dari kampus UPGRIS ini, Universitas PGRI Semarang. Tepuk tangan untuk Anda semua. Baiklah, apa relevansi cerita itu dengan tema kita hari ini? Tema kita hari ini membicarakan tentang Anda, membicarakan tentang pemuda. Tadi sudah dibahas secara panjang lebar oleh dekan. Saya hanya ingin meng-highlight yang pertama. Mengapa kita harus memilih? Alasan kita untuk memilih tidak mengada-ada, namun karena lahir dari pilihan kita membentuk susunan pemerintahan. Biar Anda percaya, saya kutip apa pendapat Montesquieu. Montesquieu bilang, susunan negara pemerintahan dibagi tiga. Ada yang disebut dengan monarki, ada yang disebut dengan demokrasi, ada yang disebut dengan despotik. Ketiga susunan pemerintahan ini memiliki sifat dan prinsipnya sendiri-sendiri. Ini harus kita camkan agar tidak terbalik-balik. Yang pertama, monarki itu adalah susunan pemerintahan yang dipimpin dan dikendalikan oleh seorang raja. Jadi sifatnya ada raja, dan prinsip yang melandasi hubungan antara rakyat dan raja adalah kehormatan. Dia sangat menekankan kehormatan. Anda bisa lihat bagaimana ketika Raja Inggris dinobatkan, berbagai instrumen dan atribut yang menopang kehormatan itu nyaris sempurna. Sebab kehormatan menjadi prinsip sekaligus urat nadi yang menghubungkan antara rakyat dan rajanya. Sementara pada republik, prinsipnya bukan kehormatan, tapi prinsipnya adalah kebajikan. Dengan kata lain, kebajikanlah yang membuat demokrasi ini bekerja. Sehingga meskipun kita mengaku demokrasi, republik, tapi ketika kebajikan hilang, maka sesungguhnya kita sudah kehilangan substansi. Dan apa yang mendasari hubungan antara rakyat dan tiran atau despot dalam pemerintahan yang despotik, ya adalah ketakutan. Prinsip ini harus kita pegang. Jangan sampai kita mengaku republik, tapi mengedepankan ketakutan atau pemerintahnya menakut-nakuti. Jangan pula kita mengaku republik, namun pemerintahnya mengutamakan dan menuntut hormat yang luar biasa dan berlebih-lebihan. Sekali lagi, demokrasi akan tegak ketika masyarakatnya memiliki kebajikan. Pertanyaannya, kebajikan apa yang membuat republik ini bekerja? Yang pertama, kebajikannya itu adalah cinta pada rakyat, pada negara dan hukum. Jadi komitmen yang melandasinya adalah komitmen tentang kecintaan pada hukum dan negara. Artinya apa?
sekuat apapun, setinggi apapun status seseorang, ia tunduk pada hukum dan negara. Seperti tunduknya seseorang pada kekasihnya. Kan begitu ya, dalam hubungan percintaan juga, bahwa keinginan Anda adalah perintah bagi saya. Gitu kan? Begitu kan? Ya, your hope is my command. Kan gitu. Nggak usah dibilang mau gitu. Begitu pacar Anda menunjukkan isyarat dia mau sesuatu, maka Anda akan datang membawakannya. Itu dahsyatnya kecintaan. Nah, ini kecintaan pada hukum, kecintaan pada negara, menjadi urat nadi yang memungkinkan republik ini bekerja. Yang kedua, republik juga bukan hanya melandaskan pada kecintaan, tapi ada kekosongan republik yang harus diisi oleh rakyat. Apa kekosongan itu? Berbeda dengan raja, berbeda dengan despot, yang memerintah dalam republik ini tidak konkret. Siapa yang memerintah? Anda akan menjawab, yang memerintah adalah rakyat. Ketika ditanya rakyat yang mana? Majelis yang mana? Kelompok yang mana? Organ yang mana? Kita tidak bisa menyebut kelompok itu secara spesifik. Di Amerika mengatakan we the people. Di Indonesia mengatakan kami bangsa Indonesia. Bangsa yang mana? Nah, karena itu maka harus ada mekanisme yang memungkinkan daulat rakyat pindah menjadi hak dan kewenangan untuk memimpin. Hak dan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat. Karena itulah kita memilih wakil-wakil kita. Dan ketika kita memilih wakil-wakil kita, bukan sekedar menempatkan orang di Senayan, tapi yang lebih penting dari itu adalah memberikan disposisi atau catatan. Ini yang harus dikerjakan oleh Anda. Harusnya begitu, idealnya begitu. Saya punya pengalaman. Sayangnya ini tidak di Indonesia. Maaf saya sebut. Di Amerika, ya, senator Amerika, senator, orang-orang yang dipilih negara bagian untuk mewakili negara bagian itu. Dan saya pernah bertemu dengan senator negara bagian Illinois di Chicago. Siapa dia? Barack Obama. Dan ketika itu dia sedang menjadi nominator presiden. Jadi ketika itu masih ada 8 yang tersisa, salah satunya Barack Obama. Dan yang menjadi senator saat itu adalah Barack Obama dan Richard Durbin. Mereka punya kebiasaan, yakni Constituent Cafe. Setiap hari Rabu bulan terakhir, sang senator berjumpa dengan konstituennya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah para senator melaporkan kepada konstituennya apa yang dia lakukan di bulan yang lalu dan meminta masukan agenda apa yang harus dia kerjakan, dia perjuangkan di Senat untuk bulan yang akan datang. Indah bukan? Sehingga hubungan antara senator dengan pemilihnya, dengan konstituennya tidak imajiner, melainkan konkret, melainkan nyata. Konstituen mengenal senatornya, dan senatornya hafal dengan konstituennya, bukan hanya namanya, tapi masalah, agenda, dan harapannya mereka ketahui. Ini yang membuat republik ini bekerja. Dan kita pilih calon yang akan bertindak seperti itu. Bukan calon yang hanya namanya ada, beredar di mana-mana, orangnya ada di Jakarta, tidak pernah datang ke daerah pemilihan kita, coret calon seperti itu. Yang ketiga, pemerintah republik mensyaratkan bahwa kita harus mencintai negara kita bukan karena kita sendiri, namun karena kita menghormati komunitas. Mengapa begitu? Karena hubungan kita dengan negara, hubungan kita dengan pemerintahan yang diperantarai oleh kaki tangan kita, yang tidak lain adalah orang-orang yang kita pilih, adalah hubungan yang bersifat publik. Memang kita bisa mendisposisi urusan yang bersifat privat, yang khusus terkait dengan kepentingan kita. Tapi dalam praktiknya, kepentingan yang bersifat privat itu akan digabungkan sehingga menjadi urusan semua orang. Itulah sebabnya maka pemerintah bukan hanya berfungsi menampung aspirasi rakyat, tapi ia pun berfungsi menggabungkan, memadukan kepentingan itu
sehingga ketika dikeluarkan sebuah kebijakan, ia bisa berterima karena bersentuhan dengan kebijakan umum. Jadi dalam hal ini, pemerintah itu nyaris seperti mobil angkutan umum. Ia akan layani penumpang ketika dia naik dan turun di titik-titik yang dilalui secara umum. Kan angkutan umum tidak mengantar penumpang pada tujuan akhir. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa menuntut turunkan SPP, pemerintah tidak akan bisa melayani keinginan mahasiswa satu persatu. Tapi pemerintah akan mengagregasi kepentingan ini, misalnya membuat kebijakan yang ramah dengan kehidupan mahasiswa, yang pro pendidikan biar rendah, kualitas tinggi misalnya. Nah, jadi itu dasar mengapa kita memilih. Karena pilihan kita untuk memilih lahir dari konsekuensi kita memilih republik sebagai susunan pemerintahan kita yang mensyaratkan adanya prinsip kebajikan. Bukan hanya kebajikan warga atau civic virtue, tapi komitmen pemerintah yang bertindak untuk dan atas nama rakyat, yang memajukan kebajikan, yang merupakan ekspresi dari kecintaan terhadap negara dan hukumnya. Apa arti ekspresi penguasa yang mencintai negara dan hukumnya? Dia akan tahu bahwa kekuasaan yang dia pegang itu bukan untuk selamanya, sehingga ketika dia menjadi penguasa tidak akan sombong, dan ketika dia sudah berakhir menjadi penguasa tidak akan merasa rendah diri dan kehilangan apapun. Sebab dalam republik kekuasaan dijamin mengalami ulang-alik berpindah dari satu kekuatan dan kekuatan lain. Sekali lagi, Anda jangan pernah merasa akan kehilangan jabatan ketika Anda mengakhiri tugas. Sebab jabatan tidak bisa diambil, dan kan itu jabatan tidak bisa hilang. Jabatan kekuasaan tetap melekat pada rakyat. Nah, inilah prinsip kesetaraan. Mengapa saya sampai begitu? Karena begini, tadi saya katakan, dalam republik yang memerintah itu rakyat, dan rakyat sangat abstrak. Ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Dalam pemerintahan republik ini, di mana rakyat menjadi penguasa, menjadi pemegang kedaulatan, selain tidak definitif, tidak jelas kelompok rakyat yang mana, ketika republik menentukan rakyat yang berkuasa, ini pun memisahkan faktor-faktor eksternal. Apakah Tuhan, apakah dewa, atau apapun. Kan beda dengan kerajaan. Beda dengan misalnya kaisar yang menganggap dia titisan dewa matahari atau mendapat mandat dari Tuhan. Kita tidak. Bahwa kita sebagai masyarakat yang religius, yes. Tapi republik tidak menjamin bahwa pemegang kekuasaan adalah mereka yang mendapatkan mandat dari kekuasaan eksternal. Sekali lagi, bukan berarti saya mengajak sekularisasi, memisahkan antara politik, kehidupan pemerintah, kehidupan rakyat dengan keyakinan dan agama. Tetapi yang harus kita sadari adalah sekali berkiai sekalipun, bahkan kiainya kiai khos, dia tidak punya garansi untuk menjadi penguasa di republik ini, karena yang menjadi penguasa di republik ini adalah dia yang punya mandat dari rakyat. Oleh karena itu bisa saja dia bukan kiai, bisa saja bukan profesor, bisa saja bukan doktor. Begitu. Karena siapa yang bisa meyakinkan rakyat, dia jadi penguasa. Nah, karena itu maka setiap orang diakui sama. Inilah kehebatannya. Oleh karena itu maka ada yang menganggap pemerintah republik ini adalah pemerintahan yang terburuk, pemerintahan yang buruk di antara yang terburuk. Mengapa? Karena yang menjadi penguasa di republik tidak digaransi baik dari sisi turunan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau monarki sudah jelas kan garis tah keturunannya. Bapaknya raja, anaknya raja, cucunya raja. Dan berkah republik itu saudara-saudara tidak lain adalah adanya kesamaan di dalam kesempatan. Ibu Dr. Sri, Pak Rahmat, saya, kemudian Yusuf, kemudian Nadia, kemudian siapa? Suroh tadi yang jadi MC itu, semua punya kesempatan yang sama tanpa melihat silsilah dan golongan darah.
Inilah berkah demokrasi yang harus kita jaga. Semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi apapun. Oleh karena itu jangan sampai ini direduksi. Hanya karena si fulan dan si fulanah bapaknya pejabat lalu anaknya dipaksa. Ingat ya, ingat bahwa popularitas, elektabilitas itu bisa dikatrol dengan berbagai teknik yang murah dan cepat. Apakah dengan lembaga survei, apakah dengan iklan. Karin Suryadi yang entah bisa dikatrol popularitasnya dengan menyewa lembaga insan konsultan image misalnya. Dan karena itu sekejap bisa menjadi orang populer, dikenal di tempat itu. Misalnya, saya tiba-tiba dinominasikan untuk menjadi wali kota Semarang, bisa. Meskipun saya tinggal di Jawa Barat, karena bapak saya misalnya, penguasa di Republik, bisa itu. Saya akan menjadi orang populer. Tetapi, saudara-saudara, popularitas, elektabilitas bisa dikatrol. Yang tidak bisa dikatrol adalah kompetensi dan kemampuan. Jadi, jangan sampai kita meniru dunia hewan. Bebek itu kan lebih terkenal dari Trump. Tapi kemampuan bebek, jangankan melampaui menyamai Trump juga tidak. Oleh karena itu, masyarakat Amerika lebih memilih Donald Trump ketimbang Donald Bebek. Karena mereka bukan hanya memilih yang populer, tapi memilih yang punya kompetensi. Jadi ingat, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, jangan tertipu mata dan pesona, jangan terkecoh oleh doktrin popularitas, elektabilitas. Anda pilih orang yang Anda yakini dia mampu melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dari mana kita melihat kemampuan itu? Sekurang-kurangnya kita lacak rekam jejak dan pengalamannya. Itu yang saya sebut sebagai deposit politik. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin seorang chef yang tidak pernah tahu soal jengkol bisa membuat olahan dari jengkol. Nggak akan bisa. Kalau dia chefnya chef internasional, terbiasa membuat masakan, apakah ala western atau oriental, tapi tidak pernah mengenal jengkol, dia tidak akan bisa membuat semur. Nggak akan bisa. Oleh karena itu maka saya titip, silahkan pilih siapa saja yang Anda suka. Yang ganteng boleh, yang cantik boleh. Tapi kita tidak hanya butuh ganteng dan cantik, sebab kehidupan politik bukan sinetron. Kehidupan politik nyata. Nyata untuk apa? Nyata untuk melakukan sesuatu yang Anda inginkan, yang Anda usulkan. Yang Anda inginkan apa? Yang Anda inginkan misalnya terbukanya lapangan kerja di masa yang akan datang. Yang Anda inginkan apa? Adanya jaminan hak sosial bagi anak muda. Yang Anda inginkan apa? Yang Anda inginkan misalnya ketika Anda menjadi keluarga muda, Anda bisa memiliki rumah. Sebab gaji yang akan Anda dapatkan tidak jomplang dengan harga tanah dan rumah. Dan harus kita pastikan siapa orang yang bisa melakukan itu. Itu tidak ada hubungannya dengan cantik dan ganteng. Jadi sekali lagi boleh memilih calon yang cantik, yang ganteng boleh, yang muda boleh. Tapi jangan lupa, yang terpenting dari itu semua adalah dia belia dari sisi pemikiran. Maka tugas kita adalah melakukan pembelian pemimpin. Bukan hanya belia dari sisi biologis, tapi yang lebih penting dari itu adalah belia dari sisi pemikiran. Sebab tidak jarang usianya masih muda, tapi pikirannya kolot dan jumut. Dia takut melakukan sesuatu karena tidak punya pengalaman mengatasi hal itu. Nah, itu tentang bentuk pemerintahan representatif. Jadi kita dipaksa oleh sistem memilih wakil rakyat, karena demokrasi yang kita praktekkan hari ini bukan demokrasi langsung seperti di Yunani, tapi demokrasi dijalankan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama kita. Nah, sekarang tadi sudah disinggung. Tantangan kita sebenarnya hari ini adalah apa yang disebut dengan the politics of politicians. Politiknya para politisi. Kita tidak memberikan label buruk kepada politisi. Tapi siapa politisi? Politisi adalah orang yang bertindak untuk dan atas nama kepentingan. Sesungguhnya itu. Coba Anda lihat sekarang
di perbincangan Pilpres dan Capres. Ada orang yang mengatakan tertutup bagi kami untuk bekerja sama dengan partai A, partai B. Itu dikatakan setahun yang lalu, tapi apa yang terjadi hari ini? Kata-katanya itu dianulir. Mengapa begitu? Pertama, mudahnya dalam politik tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Itu jelas yang pertama. Doktrinnya sederhana. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi adalah kepentingan. Sepanjang dunia ini ada, kepentingan akan menjadi panglima bagi seorang politisi. Yang kedua, politisi dibanding kita ada pantangan tersendiri. Apa itu? Dia mengekspresikan kehadirannya mewakili konstituennya. Padahal dia siapa? Dia adalah personal seperti kita. Oleh karena itu, maka dia harus menunjukkan apakah dia akan memilih menjadi wakil rakyat ini sebagai wali atau sebagai delegasi. Ketika dia tampil sebagai wali, dia bertindak untuk atas nama kita, gitu ya, dan dia menganggap dia orang yang lebih matang. Sama seperti wali nikah. Hampir tidak pernah wali nikah itu usianya lebih muda ketimbang mereka yang dinikahkan. Namanya wali. Bisa orang tua atau bisa orang yang ditunjuk orang tua atau yang menggantikan orang tua atau hakim kan kalau orang tuanya tidak ada. Tapi tidak pernah misalnya Dian Nur Hidayah nanti menikah, tapi walinya itu adalah mereka laki-laki yang berusia 15 tahun. Kecuali kalau orang tuanya, orang tuanya meninggal, lalu adik laki-lakinya punya hak wali, tapi dia bisa mendelegasikan kepada hakim. Jadi wali dalam hubungan legislatif adalah anggota legislatif yang mengaku tahu apa yang diinginkan oleh konstituennya dan dia punya pikiran yang jauh lebih maju, pengalaman yang lebih luas sehingga bisa merumuskan kebijakan yang diyakini berterima. Tapi ada juga pilihan lain, dia menjadi delegasi. Ketika wakil rakyat menjadi delegasi konstituennya, dia menempatkan dirinya sebagai kaki, tangan, dan mulutnya konstituen. Dia sampaikan aspirasi itu. Silakan mau pilih yang mana. Mau sebagai wali, sebagai delegasi. Dua-duanya baik. Yang tidak baik adalah ketika wakil rakyat tidak bertindak sebagai wali, sekaligus tidak menjadi delegator, tapi hanya simbol semata. Nah, saudara-saudara, pemilu itu adalah the sanctions against wrongdoing. Pemilu adalah mekanisme untuk memberi sanksi atas tindakan politisi yang salah. Anda adalah orang-orang muda yang bukan hanya jumlahnya mencapai 60% pada 2024, tetapi Anda adalah orang yang punya kapasitas pengetahuan lebih baik, pendidikan lebih tinggi, kesadaran lebih kuat, dan keterampilan melacak jejak digital lebih komprehensif ketimbang kelompok yang lain. Sekaranglah saatnya Anda untuk melacak calon legislatif yang sebelumnya pernah menjadi anggota legislatif dan mereka punya catatan buruk dalam melaksanakan tugasnya. Tidak usah dipilih lagi. Sekaranglah saatnya kita mempromosikan orang-orang dan nilai-nilai yang kita yakini. Percayalah saudara-saudara, kekuatan suara kita nyata. Sekarang dengan sistem pemilu proporsional terbuka, anggota legislatif, calon anggota legislatif tidak lagi ditentukan oleh nomor urut. Meskipun tentu saja ada image ya, nomor urut 1 lebih baik daripada nomor urut 40, image itu. Tapi bisa jadi nomor urut 40 jadi, sementara nomor 1 tidak, ketika suara berkumpul di nomor 40. Jadi tolong, manfaatkan keterampilan Anda untuk melacak ini, agar kita bisa bersama-sama mempromosikan nilai-nilai yang baik dan orang-orang yang baik. Itu misi kita. Lalu pertanyaan kunci kita hari ini, mengapa kita butuh toleransi? Di dalam berbagai literatur ya, saya kutip ini bahasa Inggrisnya, sebab ada kecenderungan mahasiswa Busri lebih percaya ketika dosen ngomong bahasa Inggris ketimbang bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Begitu kalau di kampus saya, kalau di UPRI saya tidak tahu, jangan-jangan di sana lebih percaya ke bahasa Jawa. Begitu Mbak Sri ya? Atau sama aja? Gimana? Cenderungan gimana Pak Sri? Bu Moderator?
Hah? Nah, mereka lebih percaya soal apa yang kayak gitu. gitu. Ya, saya kutip aslinya. Saya jarang-jarang kutip sih. Saya jarang kutip, yang ngomongnya gini aja gitu. Saya buat PowerPoint ini sebagai pertanggungjawaban kepada Rahmat yang undang saya. Political tolerance or the willingness to grant political right to dislike group, itu definisinya. Toleransi politik itu tidak lain adalah kemauan untuk memberikan hak-hak politik kelompok yang tidak kita sukai. Siapa kelompok yang tidak sukai itu? Kelompok yang pilihannya berbeda dengan kita. Kelompok yang memperjuangkan sesuatu yang tidak kita sukai gitu. Nah, kita tidak halangi, tapi kita biarkan. Biarkanlah semua suara berbunyi. Biarkanlah semua aspirasi berbicara ketika pemilu. Jadi ketika kita pemilu, itu ibarat kita datang ke rumah makan, kita hanya akan memesan menu yang kita sukai, tapi kita tidak akan pernah mencela menu yang kita pilih, dan kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain yang memesan makanan yang berbeda dengan kita. Itulah hakikat toleransi. Jadi damai-damai saja. Itulah sebabnya maka tidak aneh ketika suami beda pilihan dengan istri, beda pilihan dengan anak. Saya menyaksikan kemarin ketika timnas bertanding dengan Argentina, ada keluarga yang datang, ayahnya pro dan menjadi fans berat dari Argentina, ibunya menjadi fans berat dari timnas, anaknya Argentina, sebelah satu lagi timnas. Ya seperti itu juga politik, karena selera itu adalah bersifat pribadi. Tapi tentu saja ini tidak boleh melupakan prinsip keadaban. Adab Anda pada orang tua tetap berlaku dalam ranah politik sekalipun. Jadi artinya jangan mentang-mentang Pak Karim mengatakan kan toleran Pak. Boleh saja saya berbeda dengan ibu bapak, boleh. Tapi bagaimana cara Anda mengekspresikan keberbedaan itu? Jangan lupa ojo lali, jaga adab. Jaga sopan, santun, itu penting. Kenapa? Karena urusan politik itu selesai sehari sayang. Selesai ketika kita nyoblos 14 Februari pagi, sore sudah selesai tutup buku pulang. Tapi hubungan Anda dengan orang tua jangan pernah Anda sakiti, apalagi gara-gara pilihan politik. Sebab hubungan Anda dengan orang tua bukan hanya sehari, tapi terbawa sampai mereka meninggal dunia. Tidak ada ujungnya, tidak ada bekasnya. Oleh karena itu betapapun panasnya, betapapun sensitifnya, jaga adab terhadap orang tua, guru, dan orang-orang terdekat. Jangan sampai itu rusak karena pilihan politik. Sebab sekali lagi pilihan politik itu pendek meskipun dampaknya jauh. Oleh karena itu maka mudah-mudahan saja pilihan politik kita itu menjadi berkah. Nah, jadi toleransi menjadi kebutuhan karena kita kan memilih partainya aja banyak. Udah tadi bilang berapa? 24, 18 nasionalnya. Banyak pilihannya. Kalau cuma satu, tentu saja kita tidak usah memilih. Jadi saya tidak hanya melihat Anda pemilih pemula itu sekedar jumlah, tapi Anda adalah orang yang akan melukis masa depan. Anda orang yang aktif untuk menentukan masa depan dengan mempromosikan nilai-nilai dan orang yang Anda percaya. Seperti apa? Jaminan hak hidup, sekolah, pekerjaan, dan lain-lain. Oleh karena itu maka potensi Anda harus dimanfaatkan karena jumlah Anda signifikan. Kelompok Anda 60% ini kata KPU, bukan kata saya kutip, tadi dekan juga mengutip dari KPU sesungguhnya. Berapa jumlah TPS, berapa laki-laki, berapa perempuan. Saya adalah orang yang tidak bisa menghafal angka-angka ini, tetapi 60% itu bisa menentukan kemenangan. Joko Widodo menang menjadi presiden hanya 52%. 52%. SBY yang pernah menang dengan 60%. Coba 52% aja bisa memenangkan pemilihan, apalagi 60. Jadi Anda boleh dibilang sebagai kelompok pemilih yang bisa menentukan kemenangan. Tapi di luar itu saya katakan, tadi saya ulang, Anda adalah kelompok terdidik. Sekarang jumlah mahasiswa itu berapa sih? Masih kecil dibanding proporsi rakyat Indonesia. Anda melek media digital, mudah melacak jejak digital orang. Anda orang yang tidak mudah dipengaruhi karena ada independen, sekaligus juga kritis. Tidak cepat mempercayai apa yang mampir di dalam benak dan pikiran Anda. Dan saya yakin Anda orang yang dikendalikan oleh tujuan. Artinya apa?
ketika Anda mencoblos A, B, C, sebulan-sebulanan, pasti Anda punya tujuan mengapa Anda pilih itu. Hadirin sekalian, di atas semuanya, kita punya misi bersama. Meskipun ini sesungguhnya menjadi tugasnya pemimpin. Jadi, Levitsky dan Ziblatt pernah menulis buku How Democracy Die, bagaimana demokrasi mati. Anak-anak sekalian, saat ini banyak demokrasi mati bukan karena peperangan, tapi justru banyak demokrasi hancur karena bilik-bilik suara. Jadi bukan perang yang menghancurkan demokrasi, tapi akhir-akhir ini justru pemilulah yang menghancurkan demokrasi. Oleh karena itu, untuk mencegah ini tugasnya pemimpin, dan tugas kita untuk memastikan bahwa pemimpin melakukan ini. Yang pertama, kita dorong agar pemimpin menerima aturan baik tertulis ataupun tidak tertulis, termasuk mengizinkan warga negara menggunakan hak hukumnya, menerima legitimasi pemilu, dan menerima kekalahan. Yang kedua, menerima legitimasi lawan. Jangan sampai ada pemimpin yang mencederai atau tidak mengakui eksistensi lawan. Percayalah, seperti hanya pertandingan sepak bola atau voli, lawan adalah kawan bermain. Lawan adalah kawan berkompetisi. Coba kalau masa Inggris ingin sepak bola, kalau cuma ada 11 orang, satu tim mau lawan siapa? Sehebat apapun Anda, tidak akan tampak kehebatan Anda ketika lawan Anda tidak muncul. Hormatilah lawan. Jangan ganggu gugat dan jangan diskreditkan lawan Anda. Jadi kita cari pemimpin yang berani dan punya moral menerima legitimasi lawan. Itu penting. Yang ketiga, tidak atau jangan mentolerir atau bahkan mendorong protes dengan kekerasan. Protes silakan, unjuk rasa silakan, tapi damai. Dan semua itu berada dalam koridor hukum. Yang terakhir, tugas kita adalah memastikan pemimpin tidak membatasi kebebasan sipil lawan, termasuk media. Memang sekarang beredar, menutup media bukan pilihan. Tetapi bukan berarti media aman, sebab bisa jadi tangan-tangan kotor bekerja di belakang. Misalnya intervensi iklan, intervensi konglomerat untuk tidak menjadi sponsor perusahaan di media itu. Ini menjadi misi kita. Artinya apa? Artinya saudara-saudara, menegakkan demokrasi itu tidak seperti orang yang berjalan-jalan di taman. Tapi menegakkan demokrasi itu merupakan usaha serius, sungguh-sungguh, namun bahagia dan gembira. Jangan ada ketakutan, sebab berdemokrasi mengutamakan kebajikan dan mengadakan pemilu adalah kontes keyakinan, akal sehat, dan komitmen. Terima kasih. Inilah jalan kemuliaan bagi kita semua.